Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah maka min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Hidayat Saputra dan Ibu Ustazah kita Ibu Siti Inayah. Yang saya hormati Kiai Haji Bapak Husni Tamrin beserta istri. Yang saya hormati para ustazah yang tidak saya sebutkan satu persatu, Ibu Hajah dan juga jamaah Majelis Tasyakur rahimakumullah, wabil khusus ananda tercinta Ana Dinka Madaniyah yang berbahagia pada hari ini. Tiada kata yang patut kita ucapkan pada siang dan pagi hari ini selain kata syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, wabil khusus kepada keluarga besar Bapak Hidayat Saputra yang sudah kita saksikan bersama, yaitu acara pranikah, acara pengajian, mengirimkan doa, memberikan doa restu kepada Ananda untuk besok hari akan melaksanakan akad nikahnya, dengan harapan semoga dengan hadirnya kita di sini, dengan berdoanya kita di sini, seluruh rangkaian acara yang akan dijalani diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu pengantin lama dan juga calon pengantin baru, Ibu ya, paling tidak kita mengingat dulu Ibu ya, dulu waktu lagi kita mau jadi pengantin baru, masya Allah, nggak pernah makan, nggak enak tidur, nggak bisa makan, nggak bisa, pokoknya nggak keluar rasanya. Ya, pernah kita alami, sekarang dialami nih oleh ananda kita, ya, bahwa mulai besok nih deg-degan hati. Tapi tadi kita saksikan bersama, acara ini bukan acara yang biasa bagi saya. Ini merupakan acara yang sangat luar biasa. Karena ini merupakan acara yang diisi, ya, dengan kita baca bersama yang namanya nama-nama Allah, kalimat-kalimat Allah dan juga sholawat. Mana ada orang tua bisa melepas anaknya begitu saja? Pasti ada dua perasaan yang dirasakan oleh kedua orang tua. Satu, ada sedih karena mulai besok udah punya laki sendiri, udah punya pasangan, pasti dia pergi sama lakinya, ya Bu ya, tidur sama lakinya gitu. Sekarang mungkin tidur sama ayah sama papa ya, sama mama sama ayahnya. Tapi mulai besok yang namanya ijab qabul diucapkan, saya terima. Nah, mulai itu Bu. Ketika yang namanya ijab qabul diucapkan, itu merupakan kalimat yang luar biasa. Itu merupakan kata Allah, Pak, mitsaqan ghalidh, ikatan yang suci, ikatan yang kuat, ikatan yang sakral, bukan main-main, bukan kawin-kawinan, bukan Bu. Ibu ya, kalau kawin-kawinan kan anaknya jadi beda ya. Tapi namanya mitsaqan ghalidh itu bagaimana orang tua dari ananda kita menyerahkan kepada seorang laki-laki, nih anak saya nih, tolong sayangi dia, tolong cintai dia, jangan dia apa-apain. Kasarnya gitu Bu ya. Itu penyerahan dari orang tua, memberikan kepercayaan, padahal di dalam hatinya, ya Allah, ya lihat aja deh tadi dah, Ibu ya, mau yang laki, mau yang perempuan nangis, Ibu mewek. Nah, kita bukan anak kita, bukan saudara kita, bukan ponakan kita, tapi kita nangis. Kita merasakan, ya Allah, bahagia melihatnya udah punya, walaupun tadi kata mamanya bilang badannya kecil, minta kawin, gitu ya. Badannya mah kecil, tapi tetap aja minta kawin. Ya emang udah waktunya dan jodohnya memang sudah ada, ya. Walaupun begitu orang tua tetap silahkan. Kan kata Nabi, jangan suka ditunda-tunda kalau anak pengen kawin, Bu. Kalau anak pengen nikah, jangan dilarang-larang, biarin aja. Kalau memang udah waktunya pasti ada rezekinya. Betul apa betul? Iya, jangan kawin dulu ntar makan apa. Jangan suka berkata seperti itu. Rezeki Allah yang atur, Bu. Ibu ya, yang namanya berumah tangga itu Allah yang ngatur, nggak usah kita deh lalat cicak semua udah ada yang ngatur. Biarkan
dia berjalan dengan jodohnya sendiri, dengan jalan hidupnya sendiri, dengan laki-laki pilihannya sendiri. Jagoan kita Muhammad Jalaluddin Akbar, berarti Akbar besar ya. Saya belum lihat tapi namanya aja udah besar. Insya Allah orangnya juga besar. Besar apanya Bu? Besar rezekinya ya, besar kasih sayangnya. Masya Allah, insya Allah keluarganya akan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi ibu bapak, kesedihan orang tua, kebahagiaan orang tua ketika melepas putra putrinya. Jadi ada 3 ibu. Pertama, kebahagiaan orang tua ketika seorang istri, seorang ibu melahirkan putra putrinya. Wah, senangnya luar biasa. Wah, bahagia tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kebahagiaan kedua dari orang tua adalah ketika bisa menghantarkan putra putrinya selesai dari pendidikan. Dikasih tahu ya, kalau anak saya udah mau diwisuda, dibilangin tuh adiknya aja masih nangis terus ya. Jadi kehidupan rumah tangga bahagia orang tua. Kasarnya begini, kasarnya Bu, alhamdulillah anak gue udah laku gitu ya, kasarnya begitu. Tapi paling tidak Allah sudah memberikan jodohnya gitu, pasangan hidupnya. Mohon maaf, yang namanya jodoh kan gak bisa direkayasa, nggak bisa dibikin-bikin. Emang ada jodoh, tapi semua itu qadarullah juga ya. Jadi itulah kebahagiaan orang tua, bagaimana bisa melihat putra putrinya berada di pelaminan yang nantinya akan menghadapi kehidupan baru dengan pasangan hidupnya. Boleh jadi sekarang Ananda sendirian pergi kemanapun sesuka hati, tapi mulai besok begitu ijab kabul diucapkan harus ada yang namanya SK dari suami kemanapun dia pergi. Iya Bu, tahu SK? Iya Bu ya. Jadi ibu mau ngaji kudu ada SK dari laki. Ibu mau kemana harus ada izin dari suami, gitu ya. Karena apa? Ya itulah, kita punya suami. Makanya Nabi bilang kalau orang yang belum nikah itu agamanya baru separuh, tapi begitu dia menikah agamanya utuh, kata Nabi. Dia sudah penuh. Karena apa? Di dalam rumah tangga itulah yang namanya ibadah yang sesungguhnya yang dapat dilakukan. Suami mencari nafkah, ibadah. Istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga, mengusir suami, ngurus anak, rumah tangga, itu ibadah. Semuanya adalah merupakan ibadah. Sampai Nabi mengatakan kalau seandainya boleh seorang manusia sujud kepada manusia lain, maka akan aku perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suami. Ya karena kita nggak boleh sujud sama orang, ya Bu. Ya. Jadi memang kita nggak boleh sujud, tapi paling tidak seorang istri sujud di sini adalah menghormati suaminya, menghargai suaminya. Maaf, sekarang ini kan kadang-kadang istri penghasilannya lebih gede dari laki. Ya Bu ya. Istrinya gajinya 10 juta, lakinya 2 juta. Nah, gitu kan ya. Kadang istrinya kedudukannya lebih tinggi dari suaminya. Ya, suaminya biasa aja tapi ternyata istrinya lebih tinggi. Tidak jadi masalah, itu kan masalah keduniaan, itu kan masalah pekerjaan. Tapi di rumah tangga tetap laki-laki adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Walaupun bagaimana laki-laki tetap pemimpin di rumah tangga. Sampai ada begini Bu, ya udah sekarang gini aja gantian. Papa sekarang di rumah, saya kerja. Papa urusin tuh kerja rumah tangga, saya yang kerja. Suaminya mulek, suaminya ngejemur, nyapu, ngepel. Ya Allah kesian amat ya. Maksudnya nggak begitu juga. Walaupun suami tidak berpenghasilan tinggi, tetap kita menghormati dia namanya suami. Karena dia pemimpin kita di dalam rumah tangga, itu nahkoda. Nah, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, jadi tetap kita harus menghargai namanya suami. Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa seorang istri ya itu kalau seandainya boleh sujud kepada orang lain, boleh sujud kepada suaminya. Dalam artian dia harus taat kepada suami. Kenapa? Tadi jadi pernah ada dulu zamannya Rasulullah ada perempuan-perempuan, wanita-wanita lah, termasuk Asmanya anaknya siapa? Anaknya Abu Bakar. Jadi dulu ABG ceritanya. Kalau zaman sekarang mungkin bawa spanduk kali ya, demo gitu kan. Cuma dulu wanita-wanita dulu bilang, ya Rasulullah, emang kalau yang namanya jihad di jalan Allah itu perang itu laki-laki doang, perempuan juga bisa, tiba ngangkat pistol mah bisa.
gitu kan. Di angkatan senjata perempuan juga kuat. Kenapa harus laki-laki aja? Perempuan tidak boleh ikut berperang. Padahal kan perempuan juga bisa ikut perang. Dia menjadi perawat, ya kan Bu ya, yang mengobati orang luka-luka orang yang lagi perang. Tapi enggak. Nabi ngedengar yang namanya perempuan, ternyata perempuan dari dulu mah ngerocos aja Bu. Kalau ngomong udah semua, gini lah. Sampai sekarang, ya Bu ya. Nabi ngedengar wanita-wanita ngomong seperti itu cuma senyum aja. Nabi cuma senyum aja Bu. Kata Nabi udah. Wahai para wanita, kata Nabi, dengarkan. Jihadnya seorang perempuan, jihadnya seorang istri itu adalah di rumah tangga, bukan di medan perang. Belum tentu kamu mengangkat senjata, kamu mati syahid. Tapi ketika kamu berada di rumah tangga, mengurusi urusan rumah tangga, nyuci piring, ngepel, ngulek, segala macam, itu merupakan ibadah. Walaupun mungkin dilihatnya cuma gitu doang. Emang perempuan urusannya apa sih Bu? Perempuan itu urusannya apa? Dapur, kasur, sumur, itu aja. Ngumpet aja di situ. Dia ketemu cucian lagi. Dia ketemu cucian piring, cucian baju, itu aja ketemu. Dia memang itu. Nah ibadahnya perempuan itu memang di situ. Jadi nggak perlu yang namanya ikut perang. Ya, jadi jangan disangka ibu cuma beberes. Itu kalau diikhlas, kalau ibu niatnya karena Allah itu jadi ibadah. Berarti kan di rumah tangga banyak Bu yang namanya pahala. Betul apa betul? Iya, jadi gak usah jauh-jauh kemana-mana, cukup di rumah tangga. Pernah saya membaca satu riwayat begini. Ada seorang wanita lapor kepada para ulama. Dia itu kerjanya apa? Ngiris bawang. Tahu bawang? Bawang kalau diiris mata kita apa Bu? Perih, ya kan? Apalagi bawang bombay. Ya bawang kecil itu perih. Pokoknya luar biasa. Dikatakan kepada ulama, gimana nih masa saya kerjanya cuma ngiris bawang doang? Nggak ada kerjaan lain? Ini kan masih banyak yang enggak. Ketahuilah wahai wanita, mengirisnya kamu bawang itu dengan mengeluarkan air mata karena bawangnya itu pedas, itu akan menjadi saksi di akhirat. Masya Allah, Bu, ngiris bawang, ngiris bawang. Ibu, mulai besok ibu tiap hari ngiris bawang. Maksudnya itu kan pekerjaan kecil, tapi jangan dibilang tidak ada harganya, tidak ada kemuliaan di hadapan Allah. Justru dengan begitulah itu ibadah seorang istri, ya. Jadi nggak usah muluk-muluk lah, ya. Kita namanya istri, ya tetap kita sebagai istri melaksanakan tugas sebagai istri, hak kita, kewajiban kita mengurus suami, mengurus rumah tangga dan sebagainya, ya. Jadi itu, makanya Nabi itu Bu, Nabi itu rumahnya kan nggak gede. Kalau kita rumahnya ada sampai 300 meter, 400 meter ya Bu ya. Petak, petak berapa ya? Petakan. Ya 30 meter dah, tahu yang punya kontrakan mah ya. 30 meter misalnya, ya kan. Nabi nggak sampai 30 meter, Nabi itu rumahnya paling ukuran 3 kali 4 meter Bu, bayangin. Sampai dibilang rumahnya SSSS. Rumah sangat sempit sekali sampai susah selonjor. Dia emang sempit, disuruh tidur di situ, makan di situ. Ya memang segitu. Tapi apa? Dari mulut Nabi itu bisa terungkap, baiti jannati, rumahku adalah surga. Bayangan kita yang namanya surga tuh pasti enak. Rumahnya ber-AC, peralatannya canggih, ya, tempat tidurnya juga spring bed, yang empuk, yang terbeli sekian. Itu pikiran kita, tapi Nabi tidak. Nabi dengan hidup apa adanya, terucap dari mulutnya, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena siapa? Yang menciptakan siapa? Orang yang ada di dalam rumah itu sendiri. Walaupun tidak ditunjang dengan materi yang berlebihan. Karena apa? Dia merasa nyaman di rumahnya, ya. Nah nanti anak kita ini bagaimana bisa menciptakan rumahnya ini bisa nyaman? Bikin deh tuh, misalnya suaminya sukanya apa? Sukanya soal asli, jadi masakin aja soal asli terus. Dia kita, ya kan? Suaminya senangnya apa? Oh, suami saya senangnya misalnya rumahnya bersih, udah gue beres. Ya kan? Suaminya jengkolnya suka jengkol, masak jengkol. Pokoknya apa kesukaan suami? Menyenangkan suami, ya. Karena apa? Kita kan Bu yang namanya suami istri itu kan pasangan. Sepasang, ya kan? Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Nah, sepasang ini adalah agar apa? Ditaskun ilaiha, agar cinta yang namanya ketenangan. Rumah tangga tujuan kita akan menjadi tenang. Istri tenang ada suaminya, suaminya tenang ada istrinya. Ya, saling mendukung, saling melengkapi.
Bagaimana menciptakan rumah tangga? Di rumah tangga itu suami betah di rumah, suami senang di rumah. Kan ada, maaf, naudzubillah min dzalik, ada suami nggak mau pulang. Kok ini gini masih di kantor? Wah, bete kok di rumah. Panas rumahnya. Ngapa? Bininya cerewet banget. Ya kan? Berisik bini saya mah. Saya bilang jangan begitu. Justru dengan berisik, dengan cerewetnya istri, suami menjadi benar. Betul nggak, Bu? Bang, sholat bang. Ya. Istri tetap ingetin. Ayo bang, udah azan. Ya, tetap lagi. Istri tetap ingetin. Ya. Karena kita saling mengingatkan. Sepasang ini saling melengkapi. Mohon maaf, yang namanya sepasang suami istri cari dimanapun. Nggak ada tuh mulai dari pernikahan lempeng aja, ketawa aja, enggak tuh capek. Ya, nggak ada tuh rumah tangga sepanjang rumah tangga nangis, susah terus, nggak ada, pegel. Yang namanya kehidupan seseorang itu bainan damiluha kata Allah. Seperti roda berputar, kadang bahagia, kadang susah, kadang senang, kadang sedih. Itulah namanya rumah tangga. Dan ingat, tidak ada rumah tangga yang tidak diuji. Semua rumah tangga pasti ada ujian. Betul, Bu? Ngaku kan? Karena memang pernah ngalamin. Dan ujian itu tidak sama antara si A, si B, dan si C. Boleh jadi ujian si A, oh ujiannya dia di ekonomi. Oh si B ujiannya dari anak-anaknya. Ya kan? Kan kita di dalam rumah tangga ada yang namanya suami, istri, anak, mertua, ipar. Nah ya, suami ribet, istri baik. Ada suami baik, istri cerewet. Nah, suami istri cakep, anak bermasalah. Ujian lagi tuh. Suami istri cakep, anak cakep, mertua rese. Ya kan? Bolak-balik mulu nih mertua. Bikin ribet. Nah, ada itu ujian. Jadi jangan macam-macam sama mertua, ya. Makanya saya selalu berpesan kepada pengantin baru nih, ya, kepada pengantin baru, tolong ketika yang namanya ijab kabul diucapkan, sejak itulah kalian punya dua orang tua, dua pasang orang tua. Mama dan ayah udah jelas. Tapi yang namanya mertua itu sudah jadikan sebagai orang tua sendiri. Karena apa? Kita kan ngambil anaknya, Bu. Iya, Bu ya? Kita kan ngambil anaknya, masa emaknya udah lagi dibuang, kan nggak mungkin. Tetap samakan orang tua dan mertua. Jangan sekali-kali membedakan antara orang tua dan mertua. Ah, biarin. Ini kan orang tua saya. Dibeliin yang sutra, dibeliin emas. Mertua, ya perak aja dah. Yang biasa, jangan samakan mertua. Kalau perlu seragam ya dua. Orang tua dan mertua biar sama, biar adil. Kan dia orang tua kita yang harus kita hormati, yang harus kita hargai sebagai orang tua kita. Ya. Jadi itu, Bu, dia tuh pasti ada aja. Suami istri, anak cakap, mertua, ipar, ngutang mulu, datang ribet, udah semua itu pasti ada ujian. Semua itu insya Allah akan memberikan jalan terbaik untuk kita. Oleh karena itu, saya hanya ingin memberikan pesan aja kepada anak saya. Inna mawaddah warahmah, yang pertama tafaqahu fiddin. Tanamkan nilai-nilai agama di rumah tangga. Ya, kalau agama menjadikan fondasi di dalam rumah tangga, insya Allah ujian sebesar apapun, sesulit apapun, Allah akan memberikan jalan yang keluar yang terbaik. Makanya kata Nabi gak susah-susah, Bu. Nawiru buyutakum, sinari rumahmu, kata Nabi, dengan apa? Dengan sholat dan bacaan Al-Quran, itu aja. Nabi tidak pernah sinarlah ya, rumah-rumah mewah. Enggak, tidak jaminan orang mempunyai harta lebih, harta mewah, ketenangan hati. Tapi dengan bacaan Al-Quran, dengan sholat di rumah tangga, itu ketenangan akan kita dapat oleh suami dan istri. Cakep kalau suami istri senantiasa bisa melaksanakan yang namanya sholat berjamaah. Ya, Neng, ayo Neng kita sholat Neng. Bang, ayo Bang, udah waktunya sholat ya. Ya, kata suaminya, ya saya mah nggak bisa sholat yang lain. Ya udah Bang, cecil aja deh, kuliah sama kuliah lah. Kalau belum bisa yang lain, ya kan? Nah, kalau memang begitu, dukung istri. Ayo Bang, kita hafalan Bang. Ina atau ina Bang. Lebih pendek lagi ya. Jadi kita saling mendukung dalam hal agama, ya kan? Kita minta sholat berdua, minta kepada Allah bareng. Karena apa? Nilai agama ini menjadikan fondasi di dalam rumah tangga. Keimanan kita serahkan semuanya urusan rumah tangga kita kepada Allah. Ya. Jadi nilai-nilai agama harus ditanamkan di dalam rumah tangga. Yang kedua,
untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang kedua adalah kita harus banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kuncinya syukur. Syukuri aja. Ya Allah, laki saya modelnya begini amat ya. Nah, gitu kan. Syukuri. Jangan suka melihat rumput tetangga. Nah, Bu ya. Kadang kita suka ngeliatnya ke tetangga mulu sih. Enak ya, dia mah ya, hidupnya senang dah. Ya, hidupnya bahagia. Ibu nggak tahu dia utangnya banyak. Ya kan? Ibu nggak tahu dia lagi berantem. Nah, makanya rumput tetangga itu lebih hijau. Padahal tuh rumputnya plastik, Bu. Beneran? Kadang kita tertipu, ya kan? Jadi sudah tidak usah ikut atau melihat rumah tangga orang. Fokus rumah tangga kita sendiri. Bagaimana rumah tangga kita agar bisa menjadi keluarga yang betul-betul menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Ya, syukuri. Punya mertua model gini syukuri, punya laki model begini, punya ipar, semuanya syukuri. Rizki yang kita punya syukuri aja. Suami berangkat kerja, hati-hati bang di jalan. Begitu suami berangkat, bacain Al-Fatihah, bacain sholawat. Semoga abang masuk ke rumah ini membawa rezeki yang halal. Ingat bang, jangan sekali-kali bawa rezeki yang tidak halal ke rumah ini. Itu tugas istri. Ya, syukuri bang. Pokoknya berapa abadnya abang bawa duit saya terima dah. Begitu pulang, alhamdulillah neng, abang bawa duit 1 M nih bang. Masya Allah bang, 1 M aja bang ngebet. Ya Allah bang, kita syukur bang, kita sedekah bang ini. Istri mendukung. Karena dengan berumah tangga itu kadang kebaikan itu bertambah. Karena sepasang ini saling mengingatkan dalam kebaikan. Ya, belum nih hari ini abang cuma dapat 50.000. Nggak apa-apa bang, beli tempenya sama telur. Walaupun telur sekarang 27.000 berapa sekarang? Iya Bu ya, nggak masalah, makin berdua. Susah, sedang kita bersama. Syukuri. Ya, nggak usah kita menuntut lebih. Maaf, apalagi seorang istri ujian untuk suaminya. Saya terpisah. Ibu kenal Alqamah? Hebat banget. Luar biasa ya. Jadi Alqamah ini adalah salah satu sahabat Rasulullah SAW. Dia ini punya istri, ya Bu. Alqamah ini satu anak tunggal. Ketika itu Alqamah dilihat oleh para sahabatnya antara hidup dan mati, udah megap-megap, tapi nggak mati-mati, hidup juga enggak. Sahabat bilang, ya Rasulullah gimana nih Alqamah, kasihan nih, hidup enggak mati enggak. Ya udah sekarang gini aja dah, coba ke Gintung apa Perempuan, cari emaknya masih ada kali, gitu ya. Dicari mana di itu depan Yasmina kali ada. Ada seorang ibu dikasih tahu, ada dia punya anak namanya Alqamah. Begitu didatengin si ibu, oh lupa saya punya anak Alqamah. Saya hidup sebatang kara. Benar ibu nggak punya? Sekali, 2 kali, sampai ketiga kali si ibu tidak menjawab dan tidak mengakui kalau dia punya anak namanya Alqamah. Dilaporkan kembali kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu itu tetap nggak ngaku, dia tetap tidak punya nama namanya Alqamah. Akhirnya Rasulullah memutuskan, ya sudah, kasihan daripada Alqamah tidak hidup dan mati, sekarang kita bakar aja. Wahai sahabat, siapkan kayu bakar. Disiapin tuh kayu bakar, lagi dijejer, udah mau dibakar. Begitu mau dibakar, dari Rempora datang Bu itu si emak. Ibu itu, ya Rasulullah jangan, ya Rasulullah, dia anak saya. Nah kemarin nggak ngaku, sekarang udah lagi mau dibakar anaknya dia ngaku. Jangan ya Rasulullah, dia anak saya, dia yang saya kandung, yang saya sayangi, dia mau segala macam. Ibu kemarin ditanya 3 kali nggak ngaku, kenapa? Gitu kan? Ya Rasulullah, saya sakit hati. Sakitnya di sini ya Rasulullah. Oh ya, saking sakitnya sampai orang tua tuh ucap seperti itu. Kenapa sampai itu? Ya Rasulullah, semenjak dia menikah, dia lupa sama saya. Dia sibuk dengan istrinya. Dia selalu memenuhi kebutuhan istrinya, menyenangkan istri. Sementara sebagai ibunya tidak pernah diperhatikan. Pengen martabak aja susah. Ibu ya, makanya biasa kalau ketemu orang tua baru dia martabak gitu, ibu ya. Dia merasa tidak perhatikan. Saya sakit hati sementara dia dulu saya kandung, saya urus dan segala macam. Inilah, mohon maaf, ya namanya orang tua kadang-kadang kan sedih. Ya Bu, bukan pengen nuntut dibalas dan sebagainya, bukan. Ya tapi sedih aja kalau dia punya bini jadi begitu mas saya kan emaknya. Nah gitu kan ya. Akhirnya terus gimana nih guru? Mulai saat ini saya maafkan Alqamah, saya ampuni segala dosa-dosanya Alqamah. Tahu ibu, semenjak ibunya mengatakan hal seperti itu, Alqamah langsung meninggal. Terus Masya Allah. Berarti di sini ridho Allah, ridho walidain. Ridho Allah itu tergantung ridho orang tua. Kalau orang tua itu apapun akan beres, ya. Tambah rumah tangga,
berumah tangga punya suami istri berarti kan dua penghasilan. Tambah tuh kasih orang tua tambah banyak, beliin orang tua, mak punya beras nggak mak, nggak punya mak, iya mak saya kirim 3 karung mak, mantap gitu ya. Ya Allah mak ada dengan rezeki mak, alhamdulillah mak, mama beli emas berapa kilo mak, gitu, kemarin gitu ya. Jadi tetap orang tua, jangan sampai melupakan orang tua. Tetap orang tua itu tidak ada bekasnya. Kasih sayang orang tua sepanjang jalan, ya Bu. Tapi kalau kasih sayang anak sepanjang jalan terbatas. Maaf ya, namanya orang tua mah walaupun lagi sakit dibela-bela ibu masa biar anaknya makan, biar anaknya bawa bekal kerja, ya Bu. Walaupun emaknya lagi sakit tetap dia nyuci walaupun lagi sakit. Ya Allah, masya Allah. Nanti dia ngerasain jadi orang tua ya. Mana kau takutin bukan? Ya. Jadi yang kedua, yang ketiga terakhir. Untuk bisa menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu adalah harus banyak-banyak membawa sabar. Tidak cukup 10-2 kilo sabar dalam rumah tangga, harus banyak sabar. Kenapa? 2 karakter yang berbeda, 2 latar belakang yang berbeda, 2 keluarga yang berbeda, pasti beda selera, pasti beda kesukaan. Ya, boleh jadi suami nggak doyan pedas, istrinya doyan. Gimana caranya? Atur dah. Kita bikin yang pedas dulu, yang kedua termasuk itu baru cabai yang banyak. Nah, ya kan? Kita atur. Semua itu bisa diatur, bisa diolah. Yang penting, ya namanya suami istri dapat bekerja sama. Nah, di sini nih ya, menjadi partner. Karena apa? Suami istri itu seperti pakaian. Kunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Seperti pakaian, saling menjaga, saling menutupi. Mohon maaf, jangan suka ngumbar-ngumbar aib. Laki jangan ngumbar istri, istri jangan ngumbar aib laki. Jangan, masing-masing kalau kita bisa tutupi. Jangan sampai orang lain tahu kalau laki kita tukang ngomong. Benar Bu, ada suka cerita. Ih, saya mah nggak bisa dibilang. Nanti akhirnya semua orang sekampung jadi tahu. Begitu kondangan datang sama lakinya 2, si anu, oh itu semua ya. Nah, ribut kan? Nah, jadi mulut mulai itu gibah, ngomongin, nggak usah. Cukup suami istri itu adalah rahasia kita sebagai pakaian buat kita yang harus kita tutupi sebaik-baik. Insya Allah tips ini akan bisa untuk menghantarkan yang banyak keluarga sakinah mawaddah warahmah untuk calon pengantin baru dan kita untuk pengantin yang udah jadul ya Bu ya, pengantin yang udah lama. Nggak apa-apa, saling mengingatkan. Barangkali minggu depan bikin saya ada kurang, nggak, besok saya harus perbaiki. Ya, insya Allah dengan begini kan kita saling mengingatkan, Ibu ya. Insya Allah mudah-mudahan semua ini akan membawa berkah. Jadi kita doakan mudah-mudahan besok acara akad nikah dan rumah diberikan kelancaran dan kemudahan, dan juga keluarganya akan dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Untuk itu kita baca doa untuk ananda tercinta, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan. Ala hadhihi wa kalimatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih dari saya, mohon maaf lahir batin yang banyak kesalahan dan kekurangannya. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.